Siapa nih di antara teman-teman yang sering mengalami nyeri payudara? Kira-kira kenapa nih nyeri payudara? Bahaya nggak sih? Ayo deh kita bahas di video ini sampai habis. Hai, Assalamualaikum sobat sehat. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Ketika mengalami nyeri pada payudara, mungkin bikin gak nyaman. Dan bisa juga ya bikin beberapa orang wanita tuh jadi cemas. Kira-kira kenapa nih kok nyeri ya payudaranya? Terus kalau gejala nyeri kayak gini, apakah merupakan tanda dari suatu penyakit yang berbahaya? Atau mungkin tanda dari suatu keganasan atau kanker? Nah, itu pasti semua berkelibat nih di kepala kita kan, karena adanya nyeri tadi. Jadi teman-teman, tenang dulu, jangan panik dulu ya. Kondisi ini, kalau bahasa medisnya ini disebut dengan mastalgia. Nah, mastalgia ini dia menggambarkan untuk nyeri payudara yang sering dirasakan atau sering digambarkan itu sebagai nyeri yang tumpul, berat, mungkin ada sesaknya dan juga rasa tidak nyaman, atau mungkin bahkan ada sedikit rasa sensasi terbakar pada jaringan payudara, agak panas gitu. Nah, rasa nyeri ini bisa terjadi teman-teman, baik di satu payudara ataupun di kedua payudara kita. Biasanya di sisi atas luar payudara dan juga terkadang itu bisa menjalar ke lengan sisi yang sama dari payudara yang nyeri itu. Penyebabnya apa nih dok? Penyebab dari mastalgia atau nyeri payudara ini. Jadi teman-teman, kalau untuk penyebabnya ini jelas berbeda-beda berdasarkan dengan jenisnya. Jadi mastalgia ini ada juga nih beberapa jenis. Ada yang pertama namanya mastalgia siklik. Dia ini terjadi akibat perubahan hormon. Rasa nyeri ini biasanya dipicu oleh pertambahan hormonal di dalam tubuh wanita tersebut. Misalkan nih adanya perubahan dari hormon estrogen dan juga progesteron, yang biasanya hormon ini akan berubah dan berhubungan dengan menstruasi atau pada saat ibu hamil ya, selama kehamilan ataupun juga menjelang ke menopause. Itu bisa terjadi perubahan hormon yang akan mengakibatkan mastalgia siklik ini. Kemudian penyebab yang kedua bisa karena penggunaan pil KB loh. Nah, beberapa wanita mungkin bisa mengalami nyeri payudara setelah memulai dari konsumsi pil KB. Namun ada juga nih wanita lain yang justru bisa mengalami penurunan gejala mastalgia ini setelah penggunaan pil KB. Jadi memang setiap orang tuh berbeda tergantung dari tadi kadar hormonal di dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua itu adalah mastalgia non-siklik. Nah, teman-teman, kalau ini jenis yang kedua ya, mastalgia non-siklik, yaitu terjadi perubahan anatomi dari payudara. Misalkan karena adanya kista pada payudara atau FAM ya, fibroadenoma itu juga bisa. Atau juga nih yang non-siklik ini juga termasuk kalau misalnya terjadi trauma atau cedera. Biasanya cedera pada payudara wanita ini bisa terjadi akibat benturan atau mungkin karena prosedur pembedahan yang sebelumnya sudah dilakukan nih, ada pembedahan apa gitu ya, kemudian timbul nyeri nih, jadi ada sumber nyerinya itu juga bisa. Kemudian bisa juga infeksi, mastitis atau abses payudara, itu bisa dapat menyebabkan nyeri juga ya teman-teman. Mastalgia non-siklik biasanya terjadi pada wanita-wanita yang sedang menyusui. Kemudian karena faktor gaya hidup, misalnya stres yang berlebihan, konsumsi kafein yang berlebihan, ataupun pola hidup yang tidak sehat, entah itu merokok, minum alkohol. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mastalgia ekstramamaria. Dia ini nyerinya itu nyeri rujukan. Maksudnya gimana tuh dok? Jadi nyerinya itu dirasakan di payudara tetapi berasal dari struktur di luar payudara. Seperti dinding dada gitu ya. Jadi dia itu ada peradangan di dinding dada nih, tapi nyerinya ke payudara, itu juga bisa teman-teman. Atau peradangan pada otot, pada sendi atau organ lain, tapi nyerinya ke arah payudara, itu juga bisa. Jadi organ-organ yang di sekitar payudara kita. Kemudian bisa juga ya karena penyakit lain seperti penyakit kandung empedu, GERD ya, reflux gastroesophageal, kemudian penyakit jantung iskemik, itu juga bisa menyebabkan nyeri yang dirujuk ke area payudara. Jadi nyerinya itu pada jantung, tapi yang kita tunjuk itu ke area payudara, karena kan memang area payudara itu yang bagian terluar gitu.
Nah, jadi kalau untuk nyeri atau mastalgia yang ekstra mamain teman-teman, itu harus diatasi sesuai dengan penyebabnya itu apa, organ yang bermasalah itu apa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang payudara nyeri yang terkait dengan siklus haid. Biasanya nyeri payudara yang terkait dengan haid ini lebih sering dialami oleh wanita-wanita usia muda, usia 20-30 tahun, sampai ke usia sekitar 40 tahunan menjelang menopause. Nah, teman-teman, kalau nyeri payudara yang terkait dengan siklus haid ini, dia memiliki karakteristik tersendiri nih. Apa contohnya? Biasanya nyeri payudaranya itu terasa tumpul dan juga akan memburuk ketika menggunakan bra atau BH ya, atau baju-baju yang ketat. Kemudian 2, nyerinya itu terjadi pada masa subur atau 2 minggu menjelang haid dan gejalanya itu baru berkurang ketika selesai menstruasi. Yang ketiga, kemudian teman-teman, nyerinya itu biasanya terasa di kedua payudara, terutama payudara di bagian atas sisi luar atau di dekat area ketiak kita, dan nyeri ini juga bisa menyebar. Nah, karakteristik selanjutnya biasanya nyerinya ini disertai dengan payudaranya itu ikut membengkak atau mungkin ada muncul benjolan di area payudara. Nah, itu ya teman-teman untuk gejala atau karakteristik dari mastalgia yang berhubungan dengan haid. Kalau misalnya nyeri payudara yang tidak berhubungan dengan haid itu apa ciri-cirinya? Biasanya kalau payudara yang nyeri yang tidak berhubungan dengan haid ini biasanya dialami oleh wanita yang pasca menopause. Gejalanya itu seperti yang pertama, nyeri di payudaranya itu terasa seperti ada sensasi terbakar, panas teman-teman. Kemudian payudaranya bisa terasa kencang sekali. Kemudian nyerinya itu berlangsung terus menerus atau juga bisa nyerinya itu hilang timbul, nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kemudian nyerinya itu biasanya hanya terasa di satu atau pada bagian salah satu payudara kita aja. Tetapi bisa menyebar nih ke seluruh area payudara itu. Jadi kalau di kiri-kiri aja atau kalau di kanan-kanan aja. Nah teman-teman, itulah gejala dari nyeri payudara yang tidak berhubungan dengan siklus haid. Selanjutnya ada juga nih gejala dari mastalgia yang bukan berasal dari payudara atau ekstra mame tadi. Jadi biasanya dia disertai dengan nyeri pada area lain selain di bagian payudaranya. Misalkannya ada nyeri juga di bagian otot dada, ada nyeri di bagian tulang rusuk, walaupun rasanya memang seperti berasal dari jaringan payudara. Dok, jadi kalau nyeri yang saya rasakan di payudara, kapan nih saya harus ke dokter? Takutnya kan nyerinya itu disebabkan karena yang ekstra mame tadi atau mungkin karena jantung gitu ya dan lain-lain. Jadi teman-teman harus ke dokter kalau misalnya nyerinya itu tidak kunjung hilang atau nyeri payudaranya itu terjadi setiap hari selama lebih dari 2 minggu. Kemudian kalau teman-teman juga merasakan ada benjolan atau benjolannya tuh gede gitu ya, bahkan mungkin menyerupai tumor pada payudara teman-teman, itu segera konsultasi ke dokter juga. Rujuk ke dokter, bawa ke dokter berobat, ditanyain kenapa ya kira-kira dok gitu. Kemudian keluar cairan dari puting tetapi bukan ASI, itu juga tandanya teman-teman harus segera ke dokter. Ada juga gejala yang area kulit di sekitar payudaranya itu terlihat tidak biasa, jadi entah itu mengeriput atau memerah gitu ya. Kemudian teman-teman merasakan ada keluhan lain, entah itu mual, muntah, kelelahan berkepanjangan atau bahkan ada demamnya. Kemudian kalau memang nyerinya itu hanya terjadi pada satu bagian payudara, sebelahnya sehat-sehat aja. Kemudian kalau nyeri payudaranya itu makin memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Bukannya makin hilang tapi kok makin nyeri gitu ya. Kemudian nyeri payudara yang mengganggu aktivitas teman-teman sehari-hari. Berarti nyerinya nyeri sekali. Nyeri payudara yang muncul setelah teman-teman mengkonsumsi obat-obatan. Entah itu pil KB, obat-obat penyubur, atau obat antidepresan, atau terapi pengganti hormonal lainnya. Jadi kalau teman-teman mengalami gejala-gejala seperti itu teman-teman udah harus ya konsultasi ke dokter. Nah, dokter nanti ya kalau teman-teman udah konsultasi nih sampai ke dokter, biasanya dokter akan mendiagnosis mastalgia ini dengan cara anamnesis dulu otomatis ya. Dokter akan menanyakan nih gejala yang teman-teman alami gimana. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada payudara teman-teman dan juga melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening yang ada di leher, di ketiak gitu yang ada di sekitar payudara. Kemudian juga, kalau memang dokter menemukan kelainan pada pemeriksaan fisik teman-teman, biasanya dokter akan
meminta teman-teman atau menyarankan teman-teman untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang. Pemeriksaannya apa aja yang biasanya disarankan dokter? Biasanya dokter juga akan menyarankan pemeriksaan yang namanya mamografi, teman-teman. Jadi kalau mamografi ini digunakan untuk memeriksa kelainan payudara. Misalnya teman-teman ada benjolan di payudaranya atau ada penebalan pada dinding jaringan di sekitar payudara. Itu disarankan untuk mamografi. Atau dokter juga bisa biasanya menyarankan USG mame atau USG payudaranya. Biasanya ini dilakukan bersamaan atau sesudah mamografi untuk memastikan nyeri payudara tadi tidak disebabkan oleh kondisi tertentu seperti fibroadenema atau fibrokistik gitu ya teman-teman. Atau kalau diperlukan ada juga dokter yang sampai menyarankan untuk melakukan biopsi payudara kalau memang itu terduga ke arah keganasan. Biasanya dokter akan melakukan biopsi payudara itu untuk mengambil sampel jaringan payudara, kemudian dianalisis nih di laboratorium apakah suatu keganasan atau bukan. Nah, kalau teman-teman udah didiagnosis sama dokter, udah tahu nih penyebabnya dari mastalgianya apa, baru dokter akan melakukan pengobatan dan teman-teman juga harus melakukan perawatan mastalgia ini. Perawatan mastalgia ini ya teman-teman harus diingat, dia bergantung pada jenis dan juga tingkat keparahan nyeri yang teman-teman alami. Jadi teman-teman, nyeri payudara ini dapat ditangani secara mandiri. Bisa dengan cara mengompres payudara yang sakit dengan kompres hangat ataupun kompres dingin sesuai dengan kondisinya, tergantung situasi. Kemudian mengelola stres dengan baik ya teman-teman, boleh aja nih istirahat yang cukup. Kemudian kurangi konsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak, karena makanan tinggi lemak ini bisa meningkatkan atau memperparah kondisi peradangan di dalam tubuh kita. Kemudian menggunakan bra yang nyaman, entah itu sport bra gitu ya, hindari dulu menggunakan bra-bra yang ketat. Kemudian mengkonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol atau obat-obat anti nyeri lainnya, ibuprofen ya yang dijual bebas di apotek. Nah, itu kan kalau pengobatan teman-teman di rumah ya. Tapi kalau pengobatan di dokter atau secara medis itu biasanya tergantung dari hasil pemeriksaan dan juga penyebabnya itu apa. Biasanya dokter akan memberikan gel pereda nyeri yang berisi obat antiinflamasi non-steroid seperti diclofenac dan sejenisnya ya. Kemudian antibiotik yang memang digunakan untuk mengatasi infeksi payudara. Kemudian kalau memang penyebabnya karena hormonal atau pil KB ya, biasanya akan dilakukan penggantian metode kontrasepsinya atau mungkin pengurangan dosis dari pil KB-nya. Kemudian penyesuaian dosis terapi pengganti hormon untuk teman-teman yang memang menjelang menopause atau menopause ya, yang sudah menopause. Kemudian mengkonsumsi obat yang mempengaruhi hormon, misalnya macam-macam ya teman-teman, banyak sekali sih obat-obat yang mengandung hormon. Biasanya tetap ini harus dilakukan pemeriksaan ke dokter dulu dan diberikan oleh dokter. Kemudian kalau memang penyebabnya itu abses gitu ya pada payudara, itu dilakukan insisi untuk mengeluarkan nanah yang ada di dalam payudara itu. Biasanya kan terjadi pada wanita-wanita yang sedang menyusui, yang tersumbat nih jalur ASINya. Dan kalau diperlukan, operasi juga akan dilakukan kalau memang ada benjolan payudara seperti FAM, fibroadenoma tadi, atau fibrokistik. Oke teman-teman, jadi udah pada tahu kan pengobatannya seperti apa. Jangan sampai nih ya kita kena si nyeri payudara. Ingat, ada pencegahannya. Jadi supaya teman-teman tidak mengalami mastalgia ini, gunakanlah bra yang tepat. Pakai bra itu yang sesuai dan juga bisa memberikan dukungan untuk mencegah atau membantu mencegah mastalgia lah setidaknya. Pertimbangkan juga ya pakai sport bra gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, kurangi kafein teman-teman dengan mengurangi atau menghindari kafein seperti kopi, teh atau minuman-minuman bersoda itu dapat sekali ya membantu mencegah nyeri payudara yang terjadi. Kemudian diet seimbang. Konsumsi makanan rendah lemak dan juga tambahkan suplemen vitamin kalau perlu ya teman-teman. Biasanya vitaminnya vitamin apa? Vitamin E atau yang mengandung magnesium itu juga boleh. Dan juga hindari terapi hormon-hormon yang tidak diperlukan. Menghindari terapi hormonal ini yang tidak diperlukan tentunya teman-teman ya, itu bisa sekali ya membantu mencegah terjadinya nyeri payudara. Dan yang paling penting, paling mudah juga, kelola stres dengan baik. Lakukan relaksasi, yoga, latihan pernapasan
pernafasan, untuk membantu mengurangi stres atau apapun itu yang teman-teman sukai. Dan juga batasi penggunaan obat-obat tertentu. Tetap harus hati-hati ya ketika mengkonsumsi obat-obat anti nyeri, entah itu paracetamol ataupun ibuprofen. Karena kalau pemakaian jangka panjang ini bisa meningkatkan resiko penyakit pada hati dan juga ada beberapa efek samping lainnya. Tetap kalau konsumsi obat itu harus konsultasi ke dokter. Nah teman-teman, selanjutnya yang paling penting adalah sadari apa tuh? Periksa payudara sendiri untuk mendeteksi masalah serius pada payudara, entah itu keganasan ya atau kanker. Oke teman-teman, udah pada tahu ya, udah kita kumpas tuntas tentang mastalgia ini. Mulai dari apa itu mastalgia sampai ke pencegahannya supaya kita nggak kena si mastalgia ini. Stay healthy, stay positif teman-teman. Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Jangan lupa ya di-share video ini sangat bermanfaat sekali. Semoga untuk teman-teman wanita semuanya yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Jangan lupa di subscribe channel saya Dr. SP dan juga semua media sosial saya. Assalamualaikum.